Hi everyone, I'm Mas Wu and welcome back to new video from Indonesia Modern Feng Shui. Di video ini, saya akan bagikan informasi yang spesial untuk Anda, yaitu parcel dengan kemampuan khusus. Mungkin beberapa dari Anda memiliki kemampuan khusus ini, tetapi tidak menyadari sepenuhnya atau berusaha mengabaikannya. Karena kemampuan khusus ini bagi beberapa orang dapat membuat hidupnya kurang nyaman. Kemampuan khusus yang saya maksud adalah connect with the spirit, atau terhubung dengan kehidupan makhluk non-manusia. Whatever you know, just name it. Hantu, roh, makhluk astral, gaib, roh halus, dan lain sebagainya. Kemampuan khusus ini sangat variatif untuk setiap orangnya. Antara lain, yang pertama, tidak dapat melihat jelas dan tidak bisa berkomunikasi. Jadi dirinya hanya melihat sebuah cahaya, asap, mendengar suara, atau pergerakan benda tanpa kehadiran manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat melihat jelas dan tidak bisa berkomunikasi. Jadi seperti melihat sebuah kain, penampakan yang mungkin bisa mendengar apa yang dikatakan atau dinyanyikan oleh roh tersebut, tetapi tidak bisa berkomunikasi. Umumnya kemampuan nomor 1 dan 2 inilah yang banyak dirasakan oleh kebanyakan orang, dan mereka menamakannya sebagai kejadian penampakan. Yang ketiga, dapat melihat jelas dan dapat berkomunikasi. Di level ini, orang dapat melihat kehadiran roh secara jelas dan dapat berkomunikasi layaknya bicara dengan orang pada umumnya. Di zaman digital ini, sangat banyak orang yang ingin mempunyai kemampuan khusus ini, terutama anak muda. Mereka senang jika dapat melihat jelas dan dapat berkomunikasi, karena dapat dengan mudah menjadikan dirinya sebagai seorang YouTuber dunia mistis. Jika Anda cukup sering atau selalu merasakan kejadian ini, terutama di saat Anda berada di tempat gelap, sepi, tempat baru saat camping, travel, dinas di kota lain, berkendara di malam hari, atau saat penonton di bioskop, kemungkinan besar Anda memiliki kemampuan khusus ini. Kemampuan khusus ini umumnya dimiliki oleh Anda yang memiliki struktur parcel sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai komposisi parcel, naga, kambing, anjing, dan kebau. Yang kedua, mempunyai 2 shio babi yang terletak berdampingan. Yang ketiga, mempunyai eating guard atau EG dan direct officer atau DO yang kuat. Dan yang keempat, mempunyai indirect resource atau ER yang kuat. Keempat tipe struktur parcel tersebut mempunyai kecenderungan peka secara intuitif atau panca indera dengan kehadiran roh. Tetapi untuk Anda yang tidak mempunyai struktur parcel tersebut, masih mungkin dapat memiliki kemampuan khusus ini jika Anda mempunyai garis keturunan leluhur dengan kemampuan khusus tersebut. Saya sendiri tidak memiliki struktur parcel seperti yang disebutkan. Meski saya bisa melihat, mendengar, dan merasakan, tetapi saya tidak pernah punya keinginan untuk berkomunikasi. Jadi, saya tidak tahu apakah saya punya kemampuan komunikasi dengan mereka atau tidak. Kapanpun dan kemanapun saya traveling dengan keluarga, biasanya mereka mempercayakan saya untuk scanning kamar hotel sebelum digunakan. Sebenarnya, orang awam juga punya firasat ini, hanya saja tidak kuat karena tidak terlatih. Sedikit cerita tentang pengalaman saya pernah menginap 3 malam di salah satu hotel di Kuala Lumpur. Saat saya masuk ke dalam kamar, saya merasakan hal yang biasa saja. Tapi di saat hari terakhir, saya merasakan aura yang tidak enak. Saat sebelum tidur, saya merasakan sangat panas, padahal AC di dalam kamar sudah diset paling dingin. Saat saya komplain ke resepsionis, juga terdengar orang resepsionis agak takut saat berbicara akan mengirimkan maintenance ke kamar saya. Setelah sejam saya tunggu, maintenance yang dijanjikan tidak kunjung datang. Saat itu juga, saya langsung tahu ada yang tidak beres. Tetapi saya coba paksakan untuk tetap tidur, karena saya tidak ingin tertidur di mobil saat perjalanan ke bandara. Saat setengah terlelap, saya merasakan ada yang menarik bed cover dengan lembut dan saya tahu ini bukanlah tangan istri saya. Saya tetap biarkan dan tidak merespon. Tetapi tidak lama saya merasakan kepala saya menjauh dari bantal dan sampai tidak merasakan kain bantal sama sekali. Saat itu juga saya buka mata saya dan saya melihat istri saya ada di samping bawah saya. Ya, saya melayang di atas kasur. Saat itu juga saya perintahkan roh itu untuk tidak mengganggu saya dan saya diturunkan secara perlahan. Pengalaman ini adalah kejadian ketiga saya tidur melayang dalam hidup saya. Satu pengalaman lagi yang ingin saya bagikan, saya pernah menginap di rumah sepupu laki-laki saya. Kami tidur di kamar yang sama, dan pada saat tidur terlentang, saya merasakan ada sesuatu yang mendekati wajah saya. Ketika saya buka mata, saya melihat sepupu saya ada di atap rumah dengan mata yang besar seperti mata leak. Karena saya tahu itu bukanlah sepupu asli saya, maka saya biarkan saja. Saya hanya tutup mata dan mengubah posisi tidur saya menyamping untuk menghindari menatap ke arah atap.
Saat saya posisi menyamping, tidak lama saya juga merasakan sesuatu mendekati hidung saya. Tetapi saya acuhkan dan fokus konsentrasi untuk tidur. Mungkin beberapa dari Anda ada yang pernah mengalami kejadian mistis seperti itu. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap tenang, fokuskan konsentrasi ke hal lain, dan lanjutkan apa yang sedang atau harus Anda lakukan. Jadi, jika satu saat Anda melihat ada orang atau sesuatu di spion tengah mobil saat Anda berkendara seorang diri, mendengar suara tangisan di malam hari, mobil mengalami malfungsi di tengah jalan gelap, ada ketukan dari dalam lemari, ada garukan di bawah kasur tempat Anda tidur, atau ada yang memanggil Anda saat sendirian di kamar hotel, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang perlu Anda lakukan adalah tetap tenang. Fokuskan konsentrasi ke hal lain dan lanjutkan apa yang sedang atau harus Anda lakukan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginformasikan kepada Anda semua bahwa dimanapun Anda berada, jangan sembarang untuk mengambil barang apapun yang Anda temukan di tempat manapun, atau saat pergi ke tempat yang baru atau yang jarang Anda kunjungi. Anda mungkin menganggap remeh apa yang Anda lakukan, tetapi Anda harus tahu dan siap dengan konsekuensi apapun yang terjadi di masa mendatang. Dan untuk Anda yang mungkin termasuk tipe orang yang tidak percaya jika tidak mengalami langsung sebuah kejadian, saya sangat mohon kepada Anda untuk tidak pernah menguji atau menantang diri Anda sendiri hanya untuk mengalami sebuah kejadian mistis. Percayalah, untuk kejadian mistis, sebaiknya Anda dapat berpikir dan bersikap bijak, agar Anda tidak perlu mengalami dampak yang buruk bagi diri atau kehidupan Anda sendiri. Dan jika Anda mempunyai anak, ajarkanlah kepada anak Anda untuk melakukan hal yang sama. Jangan pula bercanda, berkata, atau bertindak yang tidak sepatutnya di tempat yang baru dikunjungi. Kita pun sebagai manusia akan sangat marah jika ada yang bertamu ke rumah kita dan berbuat seenaknya di rumah kita. Hal ini sangat penting karena di usia muda, banyak anak muda yang kurang bijaksana dalam bertindak, terlebih di saat dirinya sedang bersama dengan teman-teman sepergaulannya. Mungkin dalam hatinya, dirinya hanya bermaksud untuk bercanda, tetapi tindakan yang dimaksudkan untuk membawa tawa ini dapat membawa tangis. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih untuk like video ini, berikan komentar Anda, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu bagaimana harus merespon dengan tenang saat mengalami kejadian mistis jika satu saat nanti terjadi. Untuk setiap Anda yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda selalu update dengan konten terkait Chinese Metaphysics yang dikemas dengan simple, modern, dan logis. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda berikan. Sampai ketemu di video berikutnya. I'm Master Wu, signing off.